Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada pertemuan ke-6 ini akan mengambil judul yang sedikit unik, yaitu jeroan komputer. Ya, biasanya kata-kata jeroan ini diadopsi dari alat, jadi tubuh binatang yang ada di dalam. Jadi kalau kita makan jeroan gitu, berarti yang ada di dalamnya itu. Nah, ini komputer ini juga ada jeroan. Ya, jeroannya itu apa? Kita akan lihat nanti isi daripada komputer tersebut ya. Baik, untuk jeroan komputer tersebut ya terdiri atas yang biasa dikenal dari hardware, itu ada input, ada proses, ada output. Lalu jeroannya juga tidak hanya hardware, ada juga software. Softwarenya itu diantaranya adalah sistem operasi. Lalu ada aplikasi sistem, ada driver, ada antivirus, ada browser. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi, mungkin bahasa pemrograman, lalu aplikasi-aplikasi yang lain mungkin ya. Ini sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan kita sewaktu menggunakan komputer. Baik, kita akan membahas jeroan komputer ini. Yang pertama adalah media input ya. Ini sudah lazim dibicarakan di mana-mana dan sudah biasa juga kita gunakan sehari-hari jika kita menggunakan komputer. Ya, sebenarnya tidak hanya komputer, media-media saat ini juga sudah berkembang. Jadi komputer itu diadopsi pada handphone dengan istilah smartphone, atau dengan PDA, atau juga dengan perangkat-perangkat lain lagi. Namun kalau input tetap sama ya, media yang digunakan untuk masukkan atau mengentrikan data ke perangkat komputer. Di sini bisa dilihat ada bermacam-macam, ada mouse, ada keyboard, ada joystick. Biasanya kalau yang hobi main game ini menggunakan joystick. Ada like pen. Like pen ini bisa menulis di layar langsung. Ada touchpad. Touchpad ini biasanya digunakan juga di laptop, tapi bisa juga diopsionalkan. Jadi kalau seandainya kita ingin menambah sendiri, kita bisa memberi touchpad sendiri. Ada mikrofon untuk mengentrikan suara, ada scanner untuk mengubah dari hard copy menjadi digital copy, ada trackball, jadi kita bisa menggunakan layaknya mouse. Lalu ada digital kamera, jadi untuk memasukkan gambar atau foto-foto. Oke. Inilah media input. Jadi media input sebenarnya masih banyak lagi. Webcam bisa diasumsikan juga sebagai media input, webcam ya. Lalu apalagi ya? Masih banyak lagi mungkin yang menjadi media input. Ini salah satu contoh untuk kita penggunaan di media input pada komputer. Bapak akan sedikit jam ke output ya. Jadi untuk yang proses nanti pembahasannya setelah ini. Output media yang digunakan sebagai keluaran atau menampilkan informasi ke user. Ingat ya, kalau kita butuh informasi, berarti yang harus kita lihat atau kita miliki adalah perangkat outputnya. Perangkat output. Jadi output itu bisa dilihat ya. Di sini dikatakan webcam juga salah satu output. Ya, bisa dilihat ya, pada webcam ini input sebenarnya ya. Input. Jadi memasukkan video ke dalam digital. Jadi mengubah video menjadi digital, gerak menjadi digital atau video. Ya. Mikrofon, monitor, speaker, printer, handphone ya, printer sudah biasa.
Ya, itu bisa digunakan. Inilah semua. Banyak lagi, mungkin ada floater kalau nanti mau mencetak kertas yang lebih besar lagi, ya. Lalu kita pernah mencetak spanduk, mungkin printernya lebih besar lagi, ya. Lalu media-media lain yang bisa kita gunakan, ya, baik industri ataupun medis, itu kebanyakan menggunakan outputnya itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, kita akan bahas, jadi dari media ini, jadi 3 komponen input, output, dan proseslah yang mendapat sedikit perhatian khusus, karena proses ini satu bahagian yang sangat penting di dalam komputer. Biasanya di dalam CPU dia, Central Processing Unit. Benda-benda yang ada bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini yang biasa kita lihat, ada CPU-nya sendiri atau casing kita istilahkan, ada box-nya. Box itu ada berisi power supply, PSU biasanya, power supply unit. Ada fans atau kipas, ada floppy disk drive, bisa pakai CD-ROM, ya, bisa pakai optical, pakai hard disk, RAM, prosesor sendiri, dan motherboard. Nah, inilah kira-kira, ya. Sebenarnya masih banyak lagi di sini. Kita belum bicara masalah card-nya, ya. Card I/O-nya bisa untuk monitor, bisa untuk jaringan, bisa untuk multimedia, ya. Ditambah lagi nanti dengan perangkat-perangkat penunjang lainnya, ya. I/O-nya itu bisa PS2, bisa USB, bisa menggunakan HDMI dan segala macamnya. Banyak lagi sebenarnya yang bisa kita gali daripada satu prosesor ini, ya. Kita coba lihat lagi ke dalam. Nah, ini dia. Ya, tadi hardware-nya, sekarang software-nya. Software ini sebenarnya apa sih? Bahasa mesin komputer yang digunakan untuk mengaktifkan hardware sesuai dengan perintah user. Jadi kalau kita mau menjalankan sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita harus mengaktifkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita pasang software yang sesuai agar hardware yang kita perintahkan bisa jalan. Contohnya kalau kita mau menggunakan mesin printer, kita harus aktifkan driver. Kalau kita mau memutar lagu, kita aktifkan untuk bisa memutar MP3-nya. Winamp kah dia namanya, ya. Atau kita mau membantu untuk kebutuhan perkantoran, kita gunakan aplikasi Office, Word, Excel, PowerPoint. Nah, sesuaikan saja. Kalau kita mau buka PDF, kita buka readernya, ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, inilah yang dinamakan software. Jadi software ini membantu kita untuk menampilkan hasil daripada proses yang telah ada pada jeroan tadi, ya. Nah, ini dia. Jadi di jeroan ini semua perangkat hardware harus didukung dengan software, dan dari software ini akan kita bisa lihat informasi yang akan ditampilkan, ya. Nah, itu tergantung Anda lah, mau informasinya apa tergantung Anda. Baik, bisa offline, bisa online, internet pun bisa juga, jadi nggak ada masalah. Untuk media proses utama, nah ini dia. Tadi kan banyak itu hardware-nya banyak, jadi macam-macam tadi, ya. Tadi ada casing, ada PSU, ada macam-macam. Jadi Bapak hanya mengelompokkan 3 besar saja. Kalau Bapak menganggap komputer atau yang menunjang kinerja kecepatan pada komputer itu hanya ada 3. Yang pertama prosesor, yang kedua RAM, ya,
random access memory, yang ketiga hard disknya, hard disk. Nah, ya ini bisa dilihat di sini. Ini kalau Anda mau kenceng, ya pakai prosesor yang terbaru. Ini Core i9 X series katanya. Wah, ini udah pasti agak kenceng nih kecepatannya. Sudah didukung oleh kecepatan akses yang luar biasa. Lalu ada RAM, nih RAM-nya macam-macam nih. Ya, sekarang masuk udah di DDR4 mungkin ya. DDR4 udah mendukung. Jadi ini generasi daripada RAM ya. Nah, ini semakin besar ukuran RAM-nya, maka akan cepat aksesnya. Prosesnya akan lebih cepat. Demikian juga dengan hard disk. Dulu hard disk, sekarang hard disk sudah bergeser eranya ke tidak lagi cakram, tapi menggunakan SSD. Ya, SSD ini seakan-akan kita menggunakan flash disk dengan kapasitas yang cukup besar. Ya, jadi penggunaan hard disk sudah mulai akan diubah. Nah, ini salah satu yang menunjang kecepatan daripada komputer. Kalau prosesornya sudah besar, RAM-nya sudah besar, hard disknya sudah besar, sudah bisa dijamin kecepatannya akan di atas rata-rata. Tapi Anda bisa eksperimen. Prosesornya besar, lalu RAM-nya kecil, hard disknya kecil, maka akan lambat. Ya, prosesornya besar, RAM-nya besar, hard disknya kecil, maka akan lambat. Demikian juga dengan yang lainnya. Kalau dikombinasikan ini tidak stabil, maka akan terasa kinerjanya akan berkurang. Ya, nah inilah kira-kira dari flow. Jadi cara kerja daripada komputer ini kita lihat daripada flow diagramnya adalah dari input, lalu dimasukkan ke proses, dilihat di output. Dari proses itu langsung masuk dimasukkan ke dalam storage. Storage itu ada dua. Ada yang primary. Yang primary itu ada RAM, ada ROM, ada EPROM. Ya, kalau RAM itu random access memory, apabila mati lampu dia akan hilang semua datanya. Kalau ROM, read only memory, apabila mati lampu dia tidak akan hilang karena dia sudah disimpan permanen ke dalam memori tersebut. Ya, EPROM membaca daripada kebutuhannya. Jadi kalau kita bisa tanamkan di situ dan dia tidak juga bisa hilang, dia apa yang menjadi perintah dari server dia akan eksekusi. Untuk secondary storage itu ada DVD. Ya, biasanya kita gunakan CD-ROM kah, DVD kah, ada hard disk, ada USB. Ya. Nah, jadi mau gunakan yang mana sekarang? Nah, komponen penting di sana ya harus didukung oleh juga media-media yang mumpuni. Jadi dari input masuk proses, ya proses ini kan udah jelas prosesor, storage penyimpanan, mau dia RAM atau dia hard disk drive, HDD ini hard disk drive. Ya, ini dia. Nah, jadi 3 komponen ini perlu dicatat. Prosesor, RAM dan hard disk adalah media utama dalam meningkatkan proses kinerja daripada komputer. Kita bisa lihat dari blok diagram, ya, blok diagram komputer ini. Input device, output device itu ada pada posisi yang sama, hanya flow diagramnya yang berbeda. Kalau input itu masuk, output itu keluar. Ya, masuk dan keluar di komputer itu berada pada I/O port, input output port. Ya, berjalan pada kontrol bus. Ya, jadi bus. Jadi dia itu diatur menggunakan bus. Jadi masuk ke dalam CPU, Central Processing Unit.
Di CPU ini ada di dalam prosesor, ya, ada CU, ada ALU, Arithmetic Logic Unit, CU Control Unit, ya. Lalu semuanya disimpan di dalam memori. Memori itu ada dua tadi ya, ada RAM, ada ROM. Read only memory dan random access memory. Nah, semua ini berjalan di atas address, ada data bus, ada address bus. Ya. Jadi kalau dia pengontrol dari I/O, CPU dan memori itu, data bus dilengkapi juga dengan alamat bus. Ya. Jadi tidak akan mungkin salah pengirimannya, tidak akan mungkin salah permintaannya dalam komputer, sesuai dengan alamat dan data yang akan dikirim dan diminta. Inilah blok diagram pada komputer, ya. Bisa dilihat bagaimana tanda panah ini masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, dan untuk output itu hanya keluar. Jadi intinya input hanya proses mengentrikan atau masukkan data, output hanya untuk menampilkan data atau informasi. Yang lainnya adalah proses. Bisa dilihat di sini jeroan komputer tadi, ya. Ini Bapak ambil dari slide materi yang sebelumnya. Bisa dilihat. Ini Anda kalau buka di Google, tinggal ketikkan aja spesifikasi dari komputer yang Anda inginkan atau punya Anda sendiri. Anda bisa langsung lihat di situ. Inilah jeroan yang berada pada komputer kita atau komputer Anda. Atau kita bisa lihat sebelum beli komputer, kita lihat dulu spesifikasi apa yang menurut kita sesuai, sehingga nanti sewaktu kita beli, kebutuhan kita bisa terpenuhi di dalam komputer yang akan kita beli tersebut, ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Dari materi jeroan komputer ini, Bapak memberi tugas kepada semuanya secara mandiri. Yang pertama adalah jelaskan mengapa prosesor, hard disk, dan RAM sangat dominan dalam kinerja sebuah komputer. Jadi Bapak ingin Anda membuat analisa bagaimana prosesor, hard disk, dan RAM itu memiliki kinerja khusus dalam sebuah komputer. Carilah Anda referensi-referensi di internetnya. Yang kedua, jelaskan keunggulan prosesor. Prosesor itu yang kita kenal, diantaranya ada Intel dan AMD, ya, Intel dan AMD. Jadi Bapak ingin Anda menjelaskan prosesor Intel itu bagaimana, AMD itu bagaimana, lalu beri contoh. Ya, umpamanya Anda mau membuat komputer spesifikasinya untuk multimedia, Anda pilih yang mana, mengapa? Nah, itu dia. Lalu Anda hanya ingin untuk bahasa pemrograman, lalu Anda pilih yang mana? Lalu Anda kalau seandainya untuk perkantoran, Anda pilih yang mana? Mengapa? Jelaskan di sana. Ya, ini banyak cerita ini di internet. Silakan Anda browse, Anda googling, ya, yang menjadi perbedaan antara Intel dan AMD. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, senantiasa untuk dapat sama-sama bersabar, sehingga kita semua nanti dapat kuliah kembali secara offline di kampus TMI Amir Riau. Demikian saja dari Bapak, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.